Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin anak-anak kami sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, hendaklah kita meluruskan niat kita kepada Allah sembari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, pada bab yang sebelumnya kita telah mempelajari tentang toharah, yaitu mempelajari dan memahami ketentuan-ketentuan tentang toharah. Lalu kita mempraktikkan tata cara toharah. Lalu kita ingin mengambil hikmah. Nah, bab ini adalah bab yang sangat penting dalam syariat Islam, dan dia adalah faktor diterima atau tidaknya sebuah ibadah. Nah, Nabi mengatakan at-tahuru satrul iman, yang artinya kebersihan itu sebagai bagian daripada keimanan. Hadis riwayat Muslim. Nah, taharah di sini diartikan dengan suci atau bersih. Ya, secara syariat dikatakan membersihkan diri dari pakaian, tempat dari hadas dan najis. Nah, fokusnya di dalam taharah adalah hadas dan najis. Hadas adalah sesuatu yang berasal dari dalam diri, ya, sesuatu yang berasal dari dalam diri, yang ia hanya dapat dihilangkan dengan wudu atau tayamum. Contoh-contoh hadas adalah buang angin, dan juga keluarnya air mani dari diri seseorang. Dan hadas ini terbagi dua, ada hadas besar, ada hadas kecil. Kita sudah pelajari semuanya. Juga begitu juga dengan najis. Najis terbagi tiga: najis mukhaffafah, mutawassithah, dan mughalazah. Dan kita juga sudah mempelajari tentang macam-macam air yang suci lagi mensucikan, air yang suci tapi tidak dapat mensucikan, air yang mumayyiz atau air yang suci tapi terkena matahari, dan air najis, dan seterusnya, ya. Maka setelah kita mempelajari ini, masuklah kita kepada bab baru yang disebut dengan indahnya kebersamaan dengan salat berjamaah. Nah, bab ini kita ingin mempelajari, pertama kita ingin mempelajari yang pertama, ya, sebentar. Nah, kita ingin mempelajari dan memahami konsep tentang sholat berjamaah. Berarti kita ingin mempelajari ketentuannya. Yang kedua, kita ingin mempraktekkan tata cara sholat berjamaah. Yang ketiga, kita ingin menerapkan atau membiasakan sholat berjamaah di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, kita ingin mempelajari hikmah-hikmah di balik salat berjamaah. Nah, coba kamu perhatikan peta konsep yang telah ada, ya. Nah, masjid merupakan tempat beribadah umat Islam. Maka masjid ini adalah satu sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan umat. Maka di masjid ini dibina ukhuwah, persatuan, dan di dalamnya orang akan berinteraksi, berjabat tangan, bersapa, dan bertemu hati dengan hati, tatapan mata, sehingga ini akan membentuk sebuah persaudaraan Islam yang sangat kokoh. Umat ini akan besar ketika umat ini tidak meninggalkan masjid. Sebaliknya, umat ini akan hancur
kalau masjid sudah ditinggalkan. Maka rasa persatuan yang tumbuh di masjid adalah persatuan yang dinaungi oleh panji-panji Islam dikarenakan berjamaah. Ya, berjamaah itu adalah anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian berjamaah. Nah, kita lihat di dalam masjid orang sholat, ada imam, ya. Kemudian ketika imam takbir, maka makmum pun seluruhnya takbir. Imam sujud, maka seluruh makmum sujud. Maka di sini nampaklah bagaimana Islam itu mengajarkan kepemimpinan dan bagaimana Islam itu mengarahkan umatnya untuk senantiasa taat kepada pimpinan, tidak memberontak, tidak melakukan anarki, berkasih sayang dan saling menasihati. Kalau ada imam yang salah gerakan, maka makmumnya mengingatkan dengan lemah lembut, dengan mengingatkan, dengan mengucapkan subhanallah dan seterusnya. Ini adalah konsep di mana Islam mengajarkan ketaatan kepada pemimpin dan persatuan umat berada di masjid. Di dalamnya juga banyak dilaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah lain seperti membaca Al-Quran, dan kita di dalam masjid menghadap satu kiblat yang sama, ya, melakukan amal ibadah yang sama. Ini adalah bentuk satu kepatutan yang sangat perlu kita jaga. Dan Nabi mengatakan salah satu orang yang dicintai atau dirindukan surga adalah orang yang seorang pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Maka mari kita kembali ke masjid. Baik anak-anak kami sekalian, kita bahas apa itu sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilaksanakan secara bersama, dipimpin oleh seorang imam, ya. Sholat yang dilaksanakan secara bersama 2 orang atau lebih, yang dipimpin oleh seorang imam dan diikuti makmum. Di syarat didirikannya sholat berjamaah itu minimal 2 orang, karena ketentuan syarat sahnya berjamaah itu adanya imam dan adanya makmum. Apa hukumnya? Hukumnya ada 2 di sini yang difatwakan ulama kita. Pertama, ada yang memfatwakan bahwa hukum sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah yang sangat dianjurkan dan tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau sudah Nabi tidak pernah meninggalkannya, maka kita tidak boleh juga meninggalkannya semena-mena tanpa uzur yang jelas. Kalau Nabi saja tidak pernah meninggalkannya, beliau adalah orang yang dijamin masuk surga. Apakah kita sebagai hambanya, sebagai umatnya dan hamba Allah Subhanahu wa taala, kita harus juga menjadikan salat berjamaah ini kebutuhan, ya. Kita jadikan sunnah muakkadah itu adalah ditekankan di dalam hati kita bahwa kita tidak akan meninggalkan salat berjamaah. Dan hukum kedua yang disampaikan oleh para ulama adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Fardu yang ditetapkan kepada sekelompok orang sehingga membatalkan kewajiban sebagian dari mereka. Contoh, satu kampung ada 100 orang, 10 orang melaksanakan salat berjamaah di masjid, maka yang 90 orang terlepas dari kewajiban itu, ya, dan tidak terkena dosa. Nah, ada juga yang menyatakan bahwa fardu ain, wajib individu.
maka setiap orang wajib untuk melaksanakan sholat berjamaah jika tidak ada uzur, yaitu memenuhi syaratnya, yaitu seorang laki-laki. Seorang laki-laki menurut ulama yang khususnya ulama Hambali dan seterusnya, Hanafi dan seterusnya, seorang laki-laki wajib melaksanakan sholat berjamaah itu di masjid. Ya, tidak ada tanggung-menanggung. Maka setiap orang yang meninggalkan sholat berjamaah tanpa uzur yang jelas, maka dihukum sebagai dosa. Ini menurut sebagian ulama. Nah, ini dikembalikan kepada kita. Kalau kita ingin berhati-hati dalam hidup ini, maka ambillah pendapat yang ketiga, yaitu sholat berjamaah itu wajib bagi orang laki-laki yang mampu atau tidak ada uzur yang menghalanginya. Maka dia wajib untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Itu untuk kehati-hatian kita. Ya, kalau kita pilih sebagai sunnah muakkadah, maka sunnah muakkadah bukanlah hal-hal yang bisa dimudah-mudahkan. Ini kan sunnah, berarti aku nggak sholat nggak apa-apa. Bukan seperti itu. Sunnah muakkadah ini adalah kemuliaannya sangat tinggi dan mendekati wajib. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka dia tidak mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dia menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Ya, itu hukumnya. Lalu dalilnya, ya, dan dalil ini menceritakan bagaimana keutamaan salat berjamaah. Yang pertama, dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, An Ibn Umar qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salatul jama'ati tafdalu ala salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu, ya, kata Rasul, lebih utama dibandingkan salat sendiri dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di dalam hadis ini menceritakan bagaimana keutamaan salat sendiri, yaitu hanya mendapatkan 1 derajat, sedangkan dengan salat berjamaah kita akan mendapatkan 27 derajat. Maka ini adalah percepatan. Percepatan apa? Percepatan seorang hamba mengumpulkan jariyah, amal jariyah sebelum kepulangannya nanti ke akhirat. Percepatan. Kalau kita ingin banyak tabungan kita, maka sholat berjamaah di masjid. Kalau kita hanya ingin dapat 1 tabungan saja, ya sholatlah sendiri di rumah. Kita hanya mendapatkan 1, ya. Jadi keuntungan kita akan 27 derajat dibandingkan sholat sendiri. Lalu yang kedua, hadis Nabi, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul, man shalla fi masjid jama'atan arba'ina lailatan la tafutuhu rak'atal ula min salatil isya kataballahu lahu biha itqam minan nar. Artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya beliau mengatakan, barang siapa salat di masjid dengan berjamaah selama 40 hari 40 malam, maksudnya 40 malam, dan tidak pernah tertinggal salat pada rakaat pertama dari salat Isya, maka Allah akan membebaskan baginya dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ayat ini menjelaskan orang yang senantiasa menjaga waktu salatnya di awal waktu salatnya untuk berjamaah, ya, minimal dia melaksanakannya selama 40 hari tanpa terputus, maka Allah janjikan kepadanya pembebasan dari api neraka. Maka bebaskan diri kita dengan salat berjamaah, ya, kecuali memang ada uzur seperti masa saat ini, pandemi yang telah melanda seluruh dunia, maka kita dikhawatirkan tidak bisa untuk menghindari siapa yang terkena dan siapa yang tidak terkena, maka kita dianjurkan sholat berjamaah di rumah. Ingatlah, ketika fatwa ini diberikan
Tapi sebelum fatwa ini dikeluarkan, kita adalah orang yang senantiasa sholat berjamaah di masjid, lalu keluarlah fatwa untuk boleh sholat di rumah, maka kita tetap akan mendapatkan pahala berjamaah insyaallah, karena kita tidak bersengaja untuk meninggalkan sholat berjamaah ini, tapi keadaanlah yang memaksa kita untuk melakukannya. Insyaallah Allah akan memberikan pahala berjamaah itu. Nah, ini dua dalil ya yang akan kita ambil sebagai dasar kita untuk membahas materi ini. Nah, kita masuk kepada syarat sah berjamaah. Ada syarat-syarat sah berjamaah. Dikatakan sah berjamaah jika satu, adanya imam, dua, adanya makmum yang berniat untuk mengikuti imam, tiga, salat dikerjakan dalam satu majelis, empat, salat makmum sesuai dengan salatnya imam. Nah, adanya imam, nanti imam setelah ini kita bahas ya, syarat-syarat imam. Adanya makmum yang berniat kepada imam menjadi makmum, ada kita bahas nanti apa itu makmum. Yang ketiga, salat dikerjakan dalam satu majelis, artinya salat dikerjakan di masjid. Salat berjamaah hanya ada di masjid atau musola. Ya, salat berjamaah hanya ada di masjid atau di musola. Apakah ketika kita salat berjamaah di rumah kita sudah dikatakan berjamaah? Secara bahasa kita berjamaah, ya, tapi kita tidak mendapatkan derajat 27 derajat tadi, ya, kecuali di masa pandemi. Ya, di masa pandemi ini pengecualian, karena ketika kita terbiasa salat berjamaah di masjid sebelum datangnya pandemi, tapi ketika pandemi datang kita berhati-hati dengan izin Allah untuk melaksanakan salat di rumah, maka kita tetap akan mendapatkan pahala salat berjamaah. Yang keempat tadi adalah makmum sesuai dengan salatnya imam. Artinya ketika imam salat isya, maka makmumnya harus salat isya. Dan ini terjadi biasanya pada salat sunnah seperti salat sunnah tarawih. Ya, ada orang yang terlambat masbuk dan imam sedang melaksanakan salat tarawih. Dia sudah tidak lagi dapat melaksanakan salat isya karena salat isya sudah lewat. Maka dia ikut salat bersama imam, tapi dengan niat ingin melaksanakan salat isya, sedangkan imam sedang melaksanakan salat sunnah tarawih. Maka kita tidak boleh menyamakan kedudukan salat kita kepada salat yang telah dikerjakan atau sedang dikerjakan oleh imam. Maka sebaiknya kerjakan dulu salat fardunya, nanti baru kita ikut kepada salat imam dengan masbuk, ya, dengan masbuk. Baik. Nah, kita lihat lagi ya, syarat-syarat menjadi imam. Jadi imam ini tidak sembarangan, ada syarat-syarat tertentu yang harus kita penuhi. Yang pertama, seorang imam mengetahui syarat dan rukun salat, ya, syarat salat apa, rukun salat apa. Ya, syarat salat itu ada 6, rukun salat itu ada 13, ya. Dan serta perkara-perkara yang membatalkan salat, dia harus mengetahui juga apa-apa yang membatalkan salat. Yang kedua, fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya, dia harus bisa baca jelas, terutama pada saat membaca Al-Fatihah. Contoh seperti ini, banyak orang membaca a'udzubillah itu a'udzubillah. Ini salah. Yang benar apa? A-nya dijelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, jangan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu salah. Itu tidak memiliki makna yang pas. Nah, dalam membaca bismillah juga demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Harus benar-benar jelas bacaan itu. Ya. Karena Fatihah adalah rukun dalam salat. Dia tidak boleh salah, tidak boleh tinggal, dan tidak boleh hilang. Yang ketiga, paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain. Dia adalah orang yang faqih, dia adalah orang yang alim, dia adalah ulama, disegani di daerahnya, di kampungnya, dan dia adalah benar-benar orang yang menegakkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya yang luas, ya. Kemudian berakal sehat. Ini artinya pikirnya sedang tidak terganggu.
Ini berdasarkan dahulu sebelum didatangkan wahyu tentang pelarangan pelarangan meminum minuman khamar, ada seseorang yang datang sholat berjamaah di masjid, sedangkan dia baru menenggak minuman keras, karena dulu minuman keras belum dilarang sampai datang perintah larangan. Maka la taqrabus shalah, Nabi melarang orang ini untuk mendekati sholat. Kenapa? Orang yang sedang mabuk, maka dia akan melantur bacaannya, melantur pikirannya, melantur gerakannya, ya. Jadi dilarang jika tidak berakal sehat menjadi imam. Yang kelima adalah baligh, artinya dia sudah dewasa. Meskipun ada perdebatan apakah boleh orang yang anak belum baligh menjadi imam, jika bacaannya fasih, ilmu agama dan rukun-rukun dari sholat dia paham, maka ini adalah perbedaan. Ada yang mengatakan masih diperbolehkan jika memang tidak ada yang lain, ada yang tidak memperbolehkan. Tapi jika dia tidak ada lagi yang lain dan ternyata anak yang belum baligh ini adalah orang yang fasih membaca Al-Quran, banyak hafalannya, baik ilmunya, maka tidak mengapa menjadi imam. Kemudian berdiri pada posisi yang paling depan. Jelas imam berdiri di depan. Kemudian seorang laki-laki jika jamaahnya adalah laki-laki dan perempuan. Bolehkah perempuan menjadi imam? Boleh jika seluruh makmumnya atau jamaahnya adalah perempuan. Dia boleh menjadi seorang imam. Selanjutnya yang ke-8 ya, tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Artinya kalau ada orang yang sholat masbuk, lalu setelah imam salam dia berdiri, berdiri sholat untuk menyempurnakan sholatnya, lalu kita datang menepuk bahunya untuk menjadikan dia imam, ini tidak boleh. Berdasarkan ini ya, karena dia apa? Karena dia sudah bermakmum kepada imam sebelumnya. Maka sebaiknya kita membentuk jamaah tersendiri. Nah, syarat-syarat untuk menjadi makmum kita lihat ya. Syarat-syarat menjadi makmum ini kita lihat di sini. Ini. Sedangkan syarat-syarat menjadi makmum adalah sebagai berikut. 1. Makmum berniat mengikuti imam. Yang kedua, mengetahui gerakan sholat imam. Yang ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam. Yang keempat, posisinya di belakang imam kecuali jamaahnya hanya satu orang. Maka posisi makmum harus sejajar dengan imam. Ya, ini dicontohkan Nabi ketika ada seseorang yang salat di belakang Nabi, sementara pada saat itu salat jamaah hanya satu orang, maka Nabi menarik orang tersebut untuk maju ke samping kanannya. Ya. Selanjutnya yang ke-6, hendaknya salat makmum sesuai dengan salat imam. Misalnya imam salat asar, makmum harus melaksanakan salat asar. Baik, makmum terbagi dua. Makmum ini terbagi dua. Ada yang disebut dengan masbuk, ada yang disebut dengan muwafiq. Apa itu masbuk? Makmum yang masbuk adalah makmum yang tertinggal bacaan sholatnya atau tertinggal jumlah rakaat sholatnya. Dan untuk menghitung apakah dia dapat 1 rakaat atau tidak, itu adalah terkejar pada waktu imam ruku'. Jadi kalau kita masbuk tapi imam masih dalam kondisi ruku', lalu kita ikut ruku', maka kita mendapatkan 1 rakaat. Ya. Tapi kalau dia sudah tegak dari ruku'nya, baru kita takbir, maka kita tidak mendapatkan 1 rakaat. Nah, dikatakan dia masbuk, dia sudah tertinggal bacaan Fatihah. Al-Fatihah sudah dia tertinggal, meskipun dia masih bisa terkejar pada ayat, tapi jamaah ini tetap sudah disebut dengan jamaah masbuk, karena dia tidak mendapatkan takbiratul ula, takbir pertama dari imam, maka dia sudah terkejar sebagai masbuk, ya. Meskipun dia akan mendapatkan rakaat karena mungkin dia bisa
mengejar rukuknya imam. Ya, kemudian makmum muafik, ya ini makmum yang dapat mengikuti bacaan gerakan imam dari awal sampai akhir. Ya, dia tidak tertinggal dari takbiratul ula. Nah, ini bisa kamu baca sendiri ya, ilustrasi-ilustrasi ini. Ini ilustrasi tentang jamaah yang masbuk, ya, jamaah yang masbuk seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jika dia sudah bisa mengejar imam dalam kondisi ruku, maka dia sudah mendapatkan 1 rakaat. Tapi jika dia tertinggal ruku dari imam, maka dia harus menambah rakaatnya, menambah rakaat yang tertinggal. Baik, kita masuk kepada halangan yang terjadi ketika melaksanakan salat berjamaah. 1, hujan. Hujan lebat, kita boleh tidak berjamaah. Yang kedua, angin kencang, badai, topan yang mengancam ya. Ini kita pahami sendiri. Yang ketiga, sedang kondisi sakit. Orang sakit yang tidak memungkinkan dia untuk berjalan tegak dan seterusnya, maka dia harus boleh diperbolehkan untuk tidak salat berjamaah, tapi tidak mempermudah. Ini dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Ibnu Maktum, itu Ibnu Maktum adalah sahabat beliau yang buta matanya, datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, bolehkah aku untuk tidak salat berjamaah? Beliau mengucapkan alasan-alasannya. Pertama, dia buta. Yang kedua, rumahnya jauh, ya, tidak ada yang membantunya, menuntunnya, dan seterusnya. Maka Nabi mengatakan boleh. Namun ketika Ummu Maktum ini berjalan hendak keluar meninggalkan Rasul, maka Rasul memanggilnya kembali, lalu ditanyakan, As-sami'ta sautan nida? As-sami'ta sautan nida, artinya apakah engkau mendengar suara azan? Maka Ibnu Maktum mengatakan, bala, ya, aku mendengarnya ya Rasulullah. Fa'ajibu, maka hendaklah engkau memenuhi panggilannya. Maka kalaulah Ibnu Maktum yang buta, yang jelas-jelas memiliki uzur buta, tetap diharuskan Nabi untuk melaksanakan sholat berjamaah, apalagi kita yang hanya sakit-sakit sedikit, flu, pilek ya, di luar pandemi ini maksudnya. Maka hendaknya kita juga menyeru panggilan, menjawab seruan panggilan azan. Apalagi rumah kita hanya 100 meter berjarak dari masjid di lingkungan kita. Selanjutnya, sangat ingin buang air, baik air besar maupun air kecil, maka tinggalkan salat berjamaah, buang air dulu. Selanjutnya yang ke-5, boleh meninggalkan salat berjamaah kalau kita habis memakan makanan yang berbau seperti jengkol, petai, bawang. Dikhawatirkan nanti akan mengganggu prosesi salat berjamaah. Baik, selanjutnya ini ada tata cara salat berjamaah. Bisa kita lihat tata caranya bagaimana. 1, salat berjamaah diawali dengan azan dan iqamah. Tidak ada salat berjamaah di masjid kalau tidak diawali dengan azan dan iqamah. Kemudian di dalam salat berjamaah yang perlu diperhatikan adalah saf. Istaqim wa'tadilu, itu yang diperintahkan Nabi. Istaqim artinya lurus, wa'tadilu artinya rapat, lurus dan rapat, ya. Ingat, lagi-lagi ini kondisi di luar pandemi. Jika kita di masa pandemi ini justru kita dianjurkan untuk sholat. Kalaupun kita mau sholat di masjid, kita harus bisa menerapkan protokoler kesehatan. Salah satunya adalah social distancing atau menjaga jarak. Maka sholat di dalam masjid harus juga menjaga jarak agar menghalangi penularan pandemi COVID-19. Ya. Tapi sunnahnya memang yang diajarkan Nabi adalah lurus dan rapat. Saw sufufakum
fa inna taswiyatis sufuf min tamamis shalah. Perhatikan soft kalian, karena sesungguhnya kesempurnaan salat berjamaah itu terletak pada soft salatnya. Nah, ya. Kemudian jamaah laki-laki berada di depan, maka jamaah perempuan berada di belakang. Yang ketiga, di dalam melaksanakan salat berjamaah, seorang imam membaca bacaan salat, ada yang nyaring atau disebut dengan jahar, ada yang dilirihkan atau yang disebut dengan sir. Salat jahar dilaksanakan pada salatun nahri atau salat siang. Sementara salatul jahar dilaksanakan khusus dilaksanakan untuk melaksanakan salat al-lail atau salat malam hari seperti subuh, isya dan maghrib. Maka dia dijaharkan. Sedangkan salat asar, salat zuhur itu adalah disebut dengan salatun nahri, maka disunahkan Nabi untuk syir atau tidak berbunyi. Ya. Dan pelaksanaan salat seperti biasa terpenuhi rukun dan syarat salat, ya. Rukun dan salat, takbiratul ihram dan seterusnya. Lalu yang keempat, makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Nah, ini kamu perhatikan, hati-hati sekali, karena dikatakan barang siapa yang mendahului gerakan imam, maka di akhirat kepalanya akan dirubah menjadi kepala keledai. Hati-hati kalau kita salat berjamaah, jangan sampai kita mendahului imam. Biarkan imam selesai mengatakan Allahu Akbar dan menyampaikan gerakannya, baru kita bergerak mengikuti imam. Nah itu ya, jangan sampai kita mendahului gerakan imam. Lalu yang kelima, setelah salam hendaklah kita melaksanakan zikir, ya. Zikirlah sendiri-sendiri saja. Kalaupun mau berzikir bersama, itu juga diserahkan kepada kita. Tapi sunnahnya adalah, yang diajarkan Nabi adalah zikir itu sendiri-sendiri. Baik, yang terakhir, pembiasaan salat berjamaah. Perbandingan pahala antara salat sendiri dan salat berjamaah, yaitu 1:27 derajat. Hal ini karena salat berjamaah memiliki beberapa keutamaan. Yang pertama, salat berjamaah adalah upaya menjalin silaturahim antar kaum muslimin. Salat berjamaah mengajarkan disiplin, saling menghargai. Yang ketiga, salat berjamaah menjaga persatuan dan kesatuan kebersamaan. Sedangkan yang keempat, salat berjamaah dapat menahan dari kemauan sendiri atau egois. Salat berjamaah itu menahan kita untuk berlaku egois. Dan yang kelima, salat berjamaah mengajarkan kepatuhan seseorang muslim kepada pemimpinnya, ya. Jadi Allahu Akbar, maka kita pun Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, kita pun sami Allahu liman hamidah. Inilah ketaatan kepada pemimpin, dan ini dapat diterapkan di dalam kehidupan, ya. Lalu sikap kecintaan kepada salat berjamaah dapat diwujudkan melalui perilaku sebagai berikut. Ketika masuk salat, waktu salat segera, ya. Jadi jangan tunggu lagi, tunggu nanti, akhirnya salatnya terlambat. Tapi ketika sudah masuknya waktu salat, maka segera untuk salat, ya. Disiplin waktu. Dan ketika mendengar azan, segera menuju masjid, dan disunahkan untuk menjawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ya. Hayya 'alas salah. La haula wala quwwata illa billah.
Dan seperti itu adalah salah satu janji yang diberikan oleh Allah melalui lisan Rasulnya. Orang yang selalu menjawab azan dan berdoa setelah azan akan mendapatkan kemudahan di dalam melewati syirat nanti di akhirat, ya. Kemudian selanjutnya, mari kita mengajak orang lain juga untuk beribadah ke masjid. Ini adalah bagian dari amal jariah. Jika yang kita ajak ini pada akhirnya melaksanakan sholat berjamaah seperti kita, maka pahala yang mengalir kepada kita akan menjadi pahala yang berjamaah, pahala yang terus mengalir disebabkan apa yang kita ajarkan diikuti oleh orang lain. Selanjutnya, suka menjalin silaturahim antar sesama di masjid. Maka di masjid itu kita habis sholat, kita bersalam-salaman, kita berkumpul sebentar, membicarakan hal-hal penting soal agama dan kehidupan. Yang kelima, kita harus senang mendatangi majelis taklim untuk menuntut ilmu agama. Senang berkumpul berjamaah dengan orang-orang saleh. Yang keenam, tidak suka membeda-bedakan antara status sosial seseorang. Karena di dalam masjid tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bersikap taat kepada pimpinan, ya, yang ketujuh, ya. Taat kepada pimpinan. Menasihati dengan benar sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi kita tidak boleh demo-demo, anarki dan seterusnya. Dan yang kedelapan adalah menjaga persatuan dan kesatuan dan bersikap demokratis. Nah, inilah perilaku kita terhadap sholat berjamaah, ya. Ini bab terakhir, berarti kita sudah 4 bab. Maka minggu depan mungkin kita akan ada ulangan, ya, ulangan dari materi 1. Materi 1 apa? Materi 1 iman kepada Allah. Materi 2 hidup tenang dengan kejujuran, amal dan istiqomah. Bab ketiga, semua bersih hidup menjadi tenang, ya. Lalu yang keempat, bab keempat adalah indahnya kebersamaan dengan salat berjamaah. Ya, jadi 4 bab ini kita akan ulangan. Nah, saya harap tugas yang sudah saya berikan minggu lalu segera kamu kumpulkan, ya. Nama-nama kamu sudah saya simpan semuanya. Nomor-nomor kamu sudah saya simpan semuanya. Jadi ketika kamu mengirimkan tugas, maka secara otomatis nama kamu muncul di layar dan saya anggap sudah mengumpulkan tugas. Maka orang-orang yang belum pernah sama sekali mengumpulkan tugas itu ada namanya. Ya, karena saya lihat banyak di antara kamu yang tidak. Dari hampir 40 kamu, 37, ada yang 38, ada yang 39, ada yang 36 mungkin, ya. Hanya 20 orang, tak sampai, yang mengerjakan tugas. Saya tidak memaksa kamu, ya, ini masa pandemi. Sekali lagi saya tidak memaksa kamu. Jika kamu ingin nilai, maka kerjakan. Jika kamu tidak ingin nilai, saya tidak bisa maksa. Karena ini masa pandemi, ya. Maka kalau nanti yang tidak mengerjakan tugas, tidak mengirimkan tugas, maka jangan pertanyakan lagi, kok saya nggak dapat nilai, kok saya nilainya segini, ya. Karena kamu tidak pernah mengirimkan tugas. Sampaikan kepada kawan-kawannya. Mudah-mudahan kamu dapat pahami. Tolong dipelajari. Untuk tugas, tetap tugas yang minggu lalu yang saya tunggu, ya, tugas yang minggu lalu saya tunggu untuk dikerjakan. Saya tunggu semua yang belum mengumpulkan tugas segera kumpulkan tugasnya agar kamu bisa mendapatkan nilai yang baik. Baik, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.